Berikut adalah video penjelasan dari PPH atau pajak penghasilan dari kelas manajemen C pagi. Selamat menyaksikan. Halo, kami dari kelompok pajak penghasilan manajemen C pagi. Perkenalkan, saya Rita Sari, saya Mina Farila, dan ini teman-teman kami. Halo, saya Mida. Saya Bella Sepina Yolanda. Halo, saya Anya Kania, saya Amanda. Halo, perkenalkan saya Devina Terasi, saya Bisa Putri. Halo, perkenalkan nama saya Maya Putri, saya Lucia Putri. Halo, saya Muhammad Ali Wibowo. Saya Dina Wangsari. Dan saya Resa Dewa Siregar. Mau tanya dong, kalian udah siap belum tugas tentang pajak penghasilan? Ya. PPH itu apa sih? Ini loh Mega, PPH itu pajak penghasilan yang dibebankan oleh perorangan atau perusahaan ngerti gak sih Cek? Nggak ngerti aku. Ini loh, kayak gini ya, aku tunjukkan lah kalau dari YouTube ini ha. Ini loh PPH itu. Aku dengarkan, aku dengarkan. Nah, teman-teman pasti bertanya kan, apa itu pajak? Pajak memberikan kontribusi penting bagi anggaran negara karena dapat memberikan kontribusi terhadap sumber penerimaan negara terbesar. Pajak tidak dapat dipisahkan dari APBN. Pajak adalah iuran rakyat berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan imbalan yang diberikan secara langsung atau umum oleh pemerintah. Gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi. Nah, biasanya di sini pajak penghasilan PPH adalah pajak yang dibebankan kepada penghasil, perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong dalam jenis pajak langsung dengan beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan oleh orang lain. Oh, wow. Nah, ini kan kalian kemarin survei kan? Itu apa sih yang kalian tanya pas survei kemarin? Kalau kami pas survei kemarin itu kami tanya di tempat yang pertama itu NPWP, nomor pokok wajib pajak. NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nomor ini digunakan sebagai alat kenal atau identifikasi dalam administrasi perpajakan Indonesia, baik individu maupun badan usaha yang memenuhi syarat untuk membayar pajak. NPWP ini berfungsi untuk mengawasi kepatuhan pajak dan diperlukan dalam berbagai transaksi keuangan seperti pengajuan kredit, pembuatan dokumen, dan pengurusan izin usaha. Nah, ada 13 usaha yang kami survei
surat pemberitahuan atau SPT merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak. Pentingnya kepatuhan dalam menyetorkan pajak SPT yaitu dapat menghindari sanksi, kepatuhan hukum, transparansi keuangan, mendukung perencanaan keuangan dan meningkatkan reputasi. Dari beberapa hasil survei yang telah kami lakukan kepada usaha-usaha, hanya ada satu usaha yang melaporkan SPT, dan sisanya usaha tersebut tidak melaporkan SPT dengan beralasan salah satu alasan utamanya adalah kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, di mana sebagian wajib pajak tidak menyadari bahwa mereka harus melaporkan SPT meskipun tidak memiliki penghasilan kena pajak. Selain itu, beberapa wajib pajak mungkin merasa beban administratif pelaporan pajak terlalu rumit dan memakan waktu, terutama bagi usaha kecil atau individu yang tidak memiliki akses ke bantuan profesional dalam pengelolaan pajak. Terus yang ketiga itu faktor-faktor kepatuhan pajak. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh. Nah, seperti yang kita ketahui secara umum, pengertian faktor itu adalah suatu hal yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu. Jadi maksud faktor-faktor tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh ini bisa kita katakan sebagai alasan suatu usaha itu mau untuk membayar pajaknya secara patuh. Nah, berdasarkan hasil survei kami, ada beberapa faktor yang menjadikan usaha tersebut itu patuh dalam membayar pajaknya. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa dengan membayar pajak bisa membantu toko dalam memperkuat status legal dan juga menghindari jika ada masalah di masa yang akan datang. Maksudnya masalah hukum yang akan datang. Nah, yang kedua itu sebagai bentuk berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan usaha yang adil dan taat hukum. Nah, yang ketiga, adanya kesadaran bahwa membayar pajak ini menjadi suatu kewajiban atau tanggung jawab bagi sebuah usaha. Nah, yang keempat ada kenapa mereka patuh tuh? Ya, alasannya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, yang kelima itu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra usaha. Terakhir, memudahkan untuk pemilik usaha dalam membuka cabang lagi dan juga mempermudah dalam perlindungan usaha yang dijalankan. Nah, tadi itu merupakan faktor ataupun alasan kenapa usaha yang kami survei ini patuh dalam membayar pajaknya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tidak patuhnya usaha dalam wajib pajak penghasilan. Di antaranya yaitu 1. Pemilik usahanya belum melapor dan mengurus ke pihak pajak. Dan yang kedua, pemilik usaha tidak mau omsetnya berkurang. Dan yang ketiga, pemilik usaha sudah membayar pajak produk, tetapi dia tidak mau membayar pajak PPh. Berdasarkan hasil pembahasan yang dibacakan oleh teman-teman kami tadi, dapat disimpulkan bahwa di suatu daerah di Sumatera Utara yang kami survei bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak penghasilan atau PPh di daerah Sumatera Utara tergolong baik dan taat dalam membayar pajak. Adapun saran dari kami yaitu melakukan peningkatan sosialisasi terkait pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban yang mendukung pembangunan daerah. Selain itu, diperlukan program insentif bagi wajib pajak yang rutin membayar pajak
guna mendorong tingkat kepatuhan